Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 1 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 8 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sandy Sujak. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi katakan shalom. Sebenarnya kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, amin. Kita percaya sukacita surga dilimpahkan besar-besaran di tempat ini, amin. Saudara percaya katakan amin. Kita berdoa Tuhan, sekarang kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Kau beri buat setiap kami Tuhan. Kekuatan yang baru, hidup yang baru Tuhan berikan buat kami pagi ini Tuhan. Dan tempat ini Tuhan kami berada di sini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan demi kebaikan yang Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Saudara yang percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, sama-sama katakan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita percaya sukacita yang melimpah Tuhan yang akan buat siap kita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari berkudus curahkan, berkudus dan curah ini, urapan Dia ajaib, memulihkan doa kasih, berkudus dan curah gerejanya, membangkitkan umat ini.
dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh kesaksian kita. Oh, ini singkatkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sekali lagi sama-sama. Darah tiba, keselamatan dan pembinaan Allah kita, kuasanya yang diwakilnya, maka telah dilemparkannya kepada pendakwa kita. Sekarang sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pembinaan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, maka tak dilemparkannya kepada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Kuasa Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Sukacita-Mu yang melimpah Tuhan dinyatakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hari ini.
Tuhan. Oh, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Ku agungkan. Oh Yesus Raja. Dia berkuasa. Oh dan layak disembah. Ku agungkan Yesus. Ku agungkan Yesus. Yesus Raja. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Oh dan layak disembah. Yesus ku agungkan. Yesus, Yesus Raja. Yesus. Ini ucapan syukur kami siang ini ya Tuhan. Oh Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana. Oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita pastikan nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi sama-sama suaramu gandengkan. Menyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Dan itulah inti daripada ibadah kami. Nama Tuhan saja yang harus diagungkan, bukan nama yang lain. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Dan ketika kami hadir menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, kami percaya bahwa lawatan-Mu sedang terjadi. Damai sejahtera-Mu sedang turun atas kami. Kelegaan-Mu sedang memenuhi hati kami. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, satu hal yang kami percaya,
Kami keluar menjadi orang yang berbeda. Kami tidak pernah sama lagi. Kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan sekarang urapi hamba-Mu dan pimpin hamba-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu mohon pimpinan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan sepanjang siang hari ini. Engkau yang tahu kondisi setiap kami, biar Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, melalui pikiran, melalui segala keberadaan hamba-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita yang siap dengan firman Tuhan katakan amin, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Iwan, Ibu Ola, dan juga senang ketemu dengan teman-teman di tempat ini. Udah lama kita nggak ketemu, tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan kembali. Saya ingin saudara ngomong sama orang kiri kanan saudara, saya senang kamu ada di sini hari ini. Oke. Hari ini saya diberikan tema tentang self-centeredness, berpusat kepada diri sendiri. Nah, ini satu topik yang menarik dan kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan mengenai topik ini. Saya ingin mulai dengan membaca di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau self-centeredness, ya, egosentris, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Alkitab memberitahu kepada kita melalui ayat ini bahwa di dalam sebuah hubungan maka ada sesuatu yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Dan ayat ini jelas saudara bicara soal hubungan kita dengan sesama kita. Dikatakan hubungan yang rusak itu ketika ada orang yang iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, kita nggak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memperlihatkan bahwa Dia Allah yang berhubungan, Dia Allah yang berkomunitas. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27, Alkitab bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang percaya katakan amin. Suami saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun kalau lihat kelakuannya kita agak susah percaya dia diciptakan segambar dengan Allah, saudara. Tapi Alkitab berkata bahwa kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Allah ini menciptakan manusia, maka terjadi yang namanya rapat ilahi, saudara. Dan di situ dikatakan, baiklah kita. Di dalam meetingnya itu, saudara, Allah berkata, baiklah kita. Nah, saudara lihat, begitu saudara melihat kata kita, maka kita tahu bahwa di sini ada lebih daripada satu pribadi. Allah berkomunitas. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memperlihatkan kekomunitasannya Allah. Dia berkata, baiklah kita, perundingan ilahi, saudara, di dalam istilah teologi. Bahkan pada waktu manusia pertama diciptakan, Allah melihat bahwa manusia yang pertama yang namanya Adam ini nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Adam itu manusia yang jenius, saudara. Kenapa? Karena Alkitab bilang Adam menamai semua binatang. Semua binatang itu dinamain satu-satu. Setelah semuanya lewat, Adam melihat kok nggak ada yang sama-sama saya ya. Ada yang mirip-mirip sih, cuma tinggalnya di atas pohon, saudara. Dan kemudian Allah melihat, Allah berkata apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nggak baik kalau manusia nggak punya komunitas. Nggak baik kalau manusia nggak bisa berhubungan satu dengan yang lain. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan kita tahu Allah membuat Adam tertidur, kemudian diambil bakutnya, saudara, tulang rusuknya, dan kemudian Allah membentuk dari tulang rusuk itu seorang wanita. Dan ketika Adam bangun, Adam melihat ada orang yang samping dia kaget, dia bilang, wow man, makanya dinamakan woman, saudara, wanita.
Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan begini, hubungannya dengan gereja. Kalau saudara hanya datang dan pergi di gereja, saudara sebetulnya belum punya komunitas. Kalau saudara datang ke gereja dan nggak ikut komsel, ya karena di gereja pasti ada komsel, maka saudara menyalahi kodratnya saudara sebagai ciptaan Tuhan. Sebab Allah kita memperlihatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berkomunitas. Ada banyak orang puluhan tahun ke gereja, tetapi kemudian datang dan pergi, gak punya teman. Saya suka namakan orang ini sendiri di tengah keramaian, gak punya teman, gak ada yang diajak bicara. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, itu semangatnya ke gereja itu masih kecil. Tapi saudara bayangkan, kalau saudara punya komunitas di gereja, saudara ikut komsel, saudara ikut pelayanan, datang ke gereja itu semangat saudara. Kenapa? Ada yang mau saudara temuin, ada yang saudara mau lihat. Wah, saya bentar lagi mau ketemu sama teman saya, semangat. Saya tadi mau ke gereja semangat, mau ketemu Pak Iwan sama Ibu Ola. Soalnya terakhir ketemu di kedai bakmi saudara. Ini suhu saya dalam perbakmian saudara ya. Saudara belum pernah nyoba bakminya, istilah saya mati nggak merem saudara. Kalau kita ada orang yang kita mau ketemuin, maka ke gereja itu jadi semangat. Nah, saya tulis di sini, manusia yang tidak mau bersosialisasi dan berkomunitas adalah manusia yang menyalahi kodratnya. Saudara, abad ke-13, ada seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Frederick. Nah, Kaisar Frederick ini melihat bahwa seorang bayi setelah sekian lama lahir, kemudian mulai bicara, kok dia tahu bisa bicara dalam bahasa manusia. Dia bisa bicara dalam bahasanya mereka. Yang bayi lahirnya di Prancis, ya bicara bahasa Prancis. Yang lahirnya di Jepang, bicara bahasa Jepang. Jadi Kaisar Frederick ini pengen tahu, sebetulnya seorang bayi di negara manapun, bahasa aslinya itu apa? Sehingga akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melakukan penyelidikan dengan cara apa? Bayi yang baru lahir dikumpulin. Sebelum dia dengar segala sesuatu, dikumpulin, diisolasi saudara. Dan bayi ini sejak dia lahir tidak boleh dengar suara manusia, karena dia pengen tahu waktu bayi ini belajar ngomong pertama kali bahasanya apa. Dikumpulin, diisolasi, dirawat, dikasih makan, dan suster-suster dokter yang merawat disumpah tidak boleh ngomong sepatah kata pun selama merawat bayi ini. Dan kemudian dilakukan saudara penyelidikan itu. Wah, ini Kaisar Frederick semangat sekali saudara. Dia pengen mendengar begitu bayi ini bicara bahasa apa yang dikeluarin. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu persatu bayi-bayi itu mati. Dikasih makan, dirawat loh dengan baik, dijaga benar-benar kesehatannya. Tapi yang terjadi adalah satu demi satu bayi itu mati, dan akhirnya mati semua bayi yang diisolasi itu. Kaisar Frederick tidak menemukan apa bahasa asli dari seorang bayi. Tapi dia menemukan satu hal, bahwa manusia sejak lahir itu tidak bisa dipisahkan dari komunitas. Kita diciptakan sebagai makhluk yang harus berhubungan satu dengan yang lain. Kita diciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang nggak bisa berkomunitas. Karena apa? Karena dia punya penyakit yang namanya self-centeredness. Alkitab tadi bilang, ketika ada kepentingan, ada orang yang mementingkan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan. Dan ini yang menyebabkan ada banyak orang itu nggak bisa berkomunitas, berhubungan baik dengan orang lain. Padahal saya ingin katakan kepada saudara begini, orang itu nggak bisa sukses sendirian. Kunci sukses itu bukan hanya karena saudara pintar, tetapi saya percaya kunci sukses yang terutama buat saya, buat saudara mungkin boleh yang lain, tapi buat saya, kunci sukses nomor satu adalah saudara punya hubungan yang baik dengan semua orang. Saudara boleh pintar, S1, S2, S3, S-coret, kalau yang di pinggir jalan S-coret. Tapi kalau saudara nggak punya hubungan baik dengan orang lain, siapa yang mau kerja sama saudara? Saudara boleh lulusan luar negeri, tapi kalau saudara tidak mampu untuk menciptakan hubungan yang lain, yang baik dengan orang lain, nggak ada yang mau pacaran sama saudara. Dan saya ingin katakan kepada saudara, orang yang berpusat kepada dirinya sendiri, orang yang mementingkan dirinya sendiri, itu nggak mungkin punya hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Yang mau belajar katakan amin.
Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita karakter apa yang harus kita bangun di dalam kita berhubungan dengan orang lain, supaya kita tidak memiliki self-centered dalam hidup kita. Sehingga saya berdoa supaya setiap kita itu punya hubungan yang baik dengan banyak orang. Dan hubungan yang baik itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memberkati hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat kalian. Bilang sama kiri kanan saudara, saya pengen hidup kamu diberkati. Jangan ada iri hati. Saya pengen kamu ganti mobil baru. Ada banyak orang lihat tetangganya ganti mobil baru, dia lewatin mobilnya pakai batu, digeret semua. Dia ngomel sama suaminya, tetangga ganti mobil baru udah 2 kali. Kamu seperti Yesus, tidak berubah mobil kita, saudara ya. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita membangun karakter supaya kita tidak terjebak di dalam karakter self-centeredness. Yang pertama, berpikirlah selalu untuk memberikan sesuatu di dalam sebuah hubungan. Ini karakter yang harus kita bangun. Waktu saudara berhubungan dengan orang lain, di dalam saudara berhubungan dengan orang lain, berpikirlah bukan untuk mengambil sesuatu, tetapi memberi sesuatu. Dan ini mungkin jarang saudara dengar, tapi saya harus kasih tahu sama saudara bahwa hubungan yang baik, hubungan jangka panjang, hubungan yang harmonis, itu kalau orang-orang di dalam kelompok itu tidak berpikir untuk menuntut sesuatu, tapi berpikir untuk memberi sesuatu. Betul nggak saudara? Karena tidak akan ada kekecewaan ketika saudara berpikir untuk do something dibandingkan saudara berpikir untuk mendapatkan sesuatu. Karena waktu saudara menuntut orang lain melakukan sesuatu, saudara belum tentu dapat apa yang saudara tuntut, dan saudara bisa kecewa. Tapi saudara nggak mungkin kecewa kalau di otak saudara, bagaimana saya bisa memberi sesuatu, memberi nilai lebih, memberikan sesuatu di dalam hubungan dengan orang lain. Saudara nggak mungkin kecewa, karena yang aktif adalah saudara. Sedangkan menuntut saudara bersikap pasif dan belum tentu saudara dapat apa yang saudara mau. Tapi saudara nggak mungkin kecewa ketika saudara aktif melakukan sesuatu buat orang lain. Ya setuju, katakan amin. Nah, orang yang berpusat kepada dirinya sendiri itu nggak akan pernah berpikir untuk memberi. Karena pusat perhatian dan fokusnya itu bukan kepada orang lain. Fokusnya dia adalah kepada diri sendiri. Nah, orang yang berpusat kepada dirinya sendiri itu akan cenderung untuk menuntut orang lain melakukan sesuatu yang dia mau. Dan sebetulnya orang yang berpusat pada diri sendiri itu adalah orang yang akan banyak kecewa. Karena tadi saya bilang, belum tentu dia mendapatkan apa yang dia mau. Dia berharap orang melakukan seperti yang dia mau, belum tentu orang itu melakukan seperti yang dia mau. Orang yang berpusat kepada dirinya sendiri itu sebetulnya adalah orang yang banyak penyakitnya, terutama sakit hati, kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, Lukas 6 ayat 38 bilang begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Alkitab tidak bilang terima dulu baru beri, tapi Alkitab bilang dengan jelas beri dulu, maka kamu akan diberi. Karena itu saudara, saya ingin katakan, waktu Anda masuk dalam sebuah hubungan, dalam sebuah komunitas, berpikirlah apa yang Anda dapat perbuat di dalam komunitas ini, sehingga kehadiran Anda dirasakan sebagai berkat di dalam komunitas saudara. Pada saat kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka satu hari orang lain tidak akan merasa nyaman berhubungan dengan kita. Waktu kita berpikir untuk mencari keuntungan di dalam sebuah hubungan, maka hubungan ini nggak akan mungkin bisa berjalan dalam jangka panjang. Lama-lama orang lain nggak akan nyaman, saudara. Ada orang-orang yang tiap kali bergaul selalu berpikir apa yang bisa dia dapat dari orang tersebut. Nah, lama-lama orang akan merasakan, gue kayaknya dimanfaati nih. Ya, ini orang kayaknya mau nempel-nempel, ada udang di balik bakwan, saudara. Bakwan rangkaian apa aja enak, saudara. Pokoknya asal ada udangnya enak. Perhatikan, dalam sebuah hubungan harus ada yang namanya take and give. Saudara mesti ingat, jangan take terus. Dan Alkitab juga mengajarkan kalau kamu mau menuai, kamu mesti tabur.
Nabur sekali dapat tuayan. Terus mesti ngapain? Tuayan terus nggak bisa. Tuayan itu akan habis. Saudara mesti nabur terus kalau saudara mau jaga supaya saudara tetap dapat tuayan. Dan hubungan juga seperti itu, saudara. Saudara mesti ada take and give-nya. Jangan sampai kehadiran saudara dirasakan sebagai benaup. Karena saudara adalah orang yang mau memanfaatkan orang lain. Saudara-saudara, saya kalau ngajak jemaat makan misalnya, atau teman ya saudara, saya tuh gak pernah berpikir bahwa saya tuh gak usah bayar. Saya menjaga hubungan saya dengan jemaat saya dan juga dengan teman-teman saya supaya apa? Satu kali ketika mereka mau ajak saya makan, mereka tuh rasa nyaman. Karena mereka tahu bahwa saya sama seperti mereka. Jadi kalau kita makan gitu, sama-sama, Pak Jeffrey gak usah bayar, nggak mau saya bayar. Paling enggak kita bagilah kalau mau, gitu kan? Oh nggak usah. Nah kadang-kadang kalau nggak berhasil gitu, pas makan kedua kali, saya belakang ke toilet. Begitu lewatin kasir, Pak saya titip kartu ya Pak, meja itu. Udah saya tenang balik dari toilet, makan, ngobrol. Begitu mau bayar, tiba-tiba teman saya bawa kartu. Ini Pak, nggak berhasil. Rupanya kartunya ditahan sama teman saya juga. Tapi saya nggak mau orang berpikir bahwa saya itu mau nebeng. Saya nggak mau orang berpikir bahwa saya itu ingin mengambil keuntungan dari sebuah hubungan. Walaupun seringkali saya juga berhasil akhirnya bayarin mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang pertama karakter yang harus saudara bangun. Berpikirlah untuk memberikan sesuatu. Kalau orang berteman sama saya, orang itu harus lebih baik dari sebelum dia berteman dengan saya. Kalau orang berbisnis dengan saya, dia harus lebih baik dibandingkan sebelum dia ketemu sama saya. Kenapa kok bisa begitu? Orang bisa lebih baik ketika berhubungan dengan saudara karena saudara memberi sesuatu. Ketika saudara dengar memberi, itu belum tentu dalam bentuk barang, tapi saudara memberikan nilai. Saudara memberikan value yang mereka nggak punya. Sehingga ketika mereka ketemu sama saudara, mereka bersyukur kepada Tuhan karena mereka pernah ketemu sama saudara dalam hidup mereka. Karakter untuk memberi sesuatu dalam sebuah hubungan itu akan melepaskan saudara dari keterpusatan kepada diri sendiri. Karena waktu saudara mau memberi, artinya apa? Saudara nggak mikirin diri saudara, saudara memikirin orang lain. Yang kedua, dapat sesuatu dari poin yang pertama. Yang kedua, belajarlah untuk memahami orang lain. Tadi bicara soal memberi keuntungan buat orang lain. Yang kedua, belajar untuk memahami orang lain. Orang yang berpusat kepada diri sendiri akan sulit memahami orang lain. Karena mereka akan selalu menuntut orang lain memahami diri mereka. Kalau kita mau keluar dari karakter self-centeredness, maka kita harus belajar untuk memahami orang lain. Nah, apa artinya memahami orang lain? Saya tulis di sini, memahami orang lain artinya berusaha untuk mengenal bagaimana cara berpikir mereka, perasaan mereka, apa yang menginspirasi mereka, bagaimana mereka suka bersikap dan bereaksi dalam situasi tertentu. Ada suami-suami yang berkata begini, Pak, saya belajar memahami orang lain itu ternyata lebih mudah daripada memahami istri sendiri. Karena bahasa wanita itu beda Pak dengan bahasa kita Pak. Satu kali Tuhan datang kepada seorang suami dan Tuhan bilang begini, hai anakku, hari ini aku akan kabulkan satu permintaan. Apa yang kau minta aku akan kabul. Kemudian suami ini bilang begini, Tuhan, saya belum pernah ke Hawaii. Bisakah Tuhan membangun jembatan dari tempat tinggal saya ini langsung ke Hawaii? Karena saya juga gak punya duit untuk beli tiket. Sehingga kalau jembatan ini dibangun dari rumah saya langsung ke Hawaii, saya bisa bolak-balik ke Hawaii, nggak usah beli tiket. Kemudian Tuhan bilang begini, saya bukan tidak bisa mengabulkan, tetapi agak rumit untuk melakukan apa yang kamu minta. Terus Tuhan bilang, apakah kamu punya permintaan yang lain? Dan suami ini bilang begini, Tuhan, kalau gitu saya minta ini aja, tolong buat saya mampu untuk memahami istri saya. Istri saya sulit dipahami. Kalau dia bilang iya, berarti tidak. Kalau dia bilang tidak, berarti iya. Saya kadang-kadang ribut sama dia gara-gara ini. Saya nggak bisa memahami istri saya. Kemudian Tuhan berkata, kapan jembatan itu mau kamu bangun?
Ternyata lebih mudah Tuhan membangun jembatan dari rumahnya ke Hawaii dibandingkan membuat seorang suami memahami istrinya, saudara. Memahami orang lain itu begitu penting, saudara. Kalau kita bisa memahami seseorang, maka suasana dari sebuah hubungan dalam komunitas itu akan menjadi berbeda. Kalau kita belajar untuk memahami seseorang, maka sebuah hubungan itu akan menjadi indah. Banyak dari kita hanya mau dipahami, dan kita tuh sulit memahami. Seperti begini, banyak kelas bagaimana menjadi pembicara yang baik, tapi nggak pernah ada kelas bagaimana menjadi pendengar yang baik. Padahal pendengar itu sesuatu yang penting. Kenapa? Anda akan mendapatkan banyak informasi bukan pada waktu Anda berbicara, tapi waktu Anda mendengar. Benar ya? Ya kan? Anda akan dapat banyak informasi bukan pada waktu Anda berbicara, tapi waktu Anda mendengar. Tapi nggak ada kelas yang namanya bagaimana menjadi pendengar yang baik, saudara. Seorang profesor dari University of Pennsylvania, namanya David Burns, dia berkata begini, kesalahan terbesar yang mungkin Anda lakukan dalam usaha meyakinkan sesama adalah memberikan prioritas yang tertinggi untuk mengungkapkan ide-ide dan perasaan Anda sendiri. Yang benar-benar diinginkan oleh banyak orang adalah didengar, dihormati, dan dipahami. Begitu mereka dipahami, mereka lebih termotivasi untuk memahami sudut pandang Anda. Saudara-saudara, waktu Anda belajar untuk memahami orang lain, ternyata orang lain pun akan belajar untuk memahami Anda. Kita seringkali menuntut, kita pengen dipahami lebih dulu. Halo, ngerti gua dulu dong, gua maunya begini. Kalau kita datang ketemu orang, kita ngomong, kita punya begini, kita nggak berusaha untuk mendengarkan orang lain. Nah, orang yang self-centered, saudara, dia akan berusaha untuk menjadi pusat perhatian orang lain. Dia akan banyak ngomong, supaya apa? It's all about me. Saya nggak peduli dengan yang lain. It's all about me. Lu mesti dengar story-nya gua, jangan story-nya orang lain. Lu mesti memahami kondisi gua, nggak perlu memahami kondisi orang lain. Nah, saudara-saudara, hubungan yang seperti ini nggak akan baik. Nggak akan baik. Kalau saudara ingin terbebas dari karakter self-centered, saudara mesti belajar rendah hati. Saudara mesti belajar begini. Kalau saya pengen dipahami, berarti orang lain pun pengen dipahami. Oke? Kalau saya pengen dimengerti, saya juga mesti menyadari bahwa orang lain pun mesti dimengerti. Kadang-kadang saudara, kita nggak bisa memahami orang lain. Karena apa? Karena kita nggak fokus sama orang lain. Kita kadang-kadang nggak bisa memahami orang lain, cenderung menilai orang lain, kita bilang apa? Itu orang aneh ya. Padahal belum tentu itu orang aneh. Karena kita nggak pernah mendengar behind the scene-nya, story-nya dia apa. Nah, Presiden Harry Truman berkata begini, ketika Anda memahami sudut pandang lawan bicara kita, memahami apa yang dimaksudkan, 90% dari yang ingin dilakukan ya sebenarnya adalah benar. Kita terlalu cepat menilai tanpa kita berusaha untuk mendengar dan memahami dulu story-nya mereka. Padahal seringkali kalau kita udah dengar story-nya dia, kita suka bilang apa? Oh, pantesan dia begitu. Ya kan? Waktu kita bilang, oh pantesan dia begitu, artinya apa? Kita memahami kenapa dia begitu. Belajar memahami orang lain. Belajar mendengarkan cerita orang lain. Ingat, kita mendapatkan banyak informasi bukan ketika kita bicara, tapi pada waktu kita mendengar. Yang ketiga itu terakhir. Di sini kita bisa makan babi dulu. Kalau saudara ingin keluar dari karakter self-centeredness, belajarlah memperlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan. Orang yang berpusat kepada dirinya sendiri akan cenderung tidak seimbang. Dia ingin orang melakukan yang baik, apa yang dia mau, tapi dia nggak ingin melakukan apa yang orang lain mau. Egois. Sebetulnya untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dalam komunitas itu gampang. Seperti apa saudara ingin diperlakukan, lakukan dulu kepada mereka. Ingat ya, people attracts people. Kita akan menarik orang-orang yang sejenis dengan kita. Kalau saya dulu waktu anak saya masih kecil, saya sampai hari ini saya
antar jemput sekolah, saudara. Dan dulu waktu dia masih kecil, saudara, saya lihat suka ada ibu-ibu waktu di SD ngumpul. Dan ternyata ada beberapa kelompok. Yang ini kelompok ibu-ibu yang demen drama Korea. Itu seru tuh ceritanya. Tapi ibu-ibu yang gak demen drama Korea masuk ke situ, dia bingung siapa tuh Seo Byung Hee, gitu kan, dia bingung deh. Itu makanan jenis apa gitu kan? Yang ini ibu-ibu yang demen belanja. Yang ini ibu-ibu yang ngomongnya tinggi-tinggi, langit ketujuh. Gua kalau mau makan tom yum, gua pulang hari lu pergi ke Thailand. Begitu, saudara. Ini omongan yang gak nyambung, saudara. Kita akan menarik orang seperti apa? Seperti kita. Kalau saudara ingin diperlakukan dengan baik, pertama lakukan dulu kebaikan dengan orang lain, kepada orang lain. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara pengen ditraktir makan, jangan nunggu traktir orang dulu makan. Kan prinsipnya berilah maka kamu akan diberi. Dan kita tuh kadang-kadang nunggu, kapan dia traktir gua makan, kapan? Sampai Tuhan Yesus datang gak ditraktir hari kapan? Saudara mau berhubungan dekat dengan seseorang, invest waktu sama dia. Traktir dia minum kopi, ngobrol sama dia, memberi. Lakukan dulu. Saudara-saudara, seperti apa kita ingin diperlakukan, lakukan yang sama terhadap orang lain. Kalau kita ingin diperhatikan, belajar memperhatikan orang lain. Saya belajar banyak dari teman-teman saya soal memperhatikan, dan saya banyak berubah. Saudara-saudara, saya ini orang yang lemah dalam mengingat nama. Saya harus jujur sama saudara. Sekaligus minta maaf sama saudara kalau saya lupa nama saudara. Tapi saya tahu bahwa orang itu suka disebut namanya. Saya pun suka disebut namanya. Kalau datang ke satu tempat, Pak Jeffrey apa kabar? Dibandingkan saya dipanggil Pak gitu doang ya, saya juga senang sih. Tapi kalau disebut namanya berarti saya tahu dia ingat sama saya. Nah kadang-kadang saya datang ke gereja, saudara ya, ada bapak-bapaknya, Pak Jeffrey apa kabar? Masih suka naik motor ya? Oh dia tahu saya suka naik motor, saudara. Kemudian saya ingat siapa namanya ya, saya pernah ketemu sama dia gitu di gereja ini, pernah ngobrol, anaknya sekolah di Amerika, tapi saya lupa namanya. Nah biasanya begitu sampai di depan, saya ngobrol sama gembalanya, Pak tadi yang ngobrol sama saya namanya siapa ya? Oh itu namanya Pak Anton. Wah saya ingat Anton. Supaya gampang ya, Anton Medan. Supaya saya nggak lupa, saudara. Saya mesti kasih clue, saudara. Begitu kelar ibadah saya samperin, Pak Anton, gimana anaknya di Amerika? Pak Jeffrey masih ingat saya. Ya, ingat dong Pak. Mati baru nanya sama pendetanya. Kalau saudara ingin diperhatikan, ingin dipuji, belajarlah untuk memuji orang lain. Saya selalu bilang begini sama teman-teman saya, jangan panggil karyawanmu hanya ketika dia berbuat salah. Tapi panggil dia pada waktu dia berbuat sesuatu yang baik dan puji dia. Saya ngobrol sama teman-teman leader di gereja kami yang punya tim di bawahnya, saya bilang jangan panggil anggota tim kamu waktu mereka melakukan kesalahan aja. Tapi waktu kamu lihat dia baik, panggil dia secara khusus dan bilang, saya senang kamu buat begitu. You're awesome. Kalau saudara pengen dipuji, belajarlah untuk memuji orang lain. Jangan selalu ingin menjadi pusat pembicaraan. Jangan ketemu sama teman saudara ngomong tentang diri saudara, gue baru beli mobil baru, gue baru beli jam tangan baru, gue baru beli rumah baru. Kita berpikir kalau kita banyak ngomong dan show off, orang akan tertarik dengan hidup kita, padahal enggak. Orang itu tertarik ketika kita mau belajar mendengarkan story-nya mereka. Orang itu tertarik sama kita ketika kita belajar untuk memuji mereka. Kamu hebat, luar biasa, saya nggak bisa ngelakuin apa yang kamu lakuin. Kalau saudara bisa memiliki karakter seperti ini, saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang yang disukai sama semua orang. Saudara belajar memikirkan orang lain, saudara akan mengikis karakter self-centeredness di dalam hidup saudara. Dari orang-orang yang jarang dapat pujian, pikirkan. Kadang-kadang saya ke kantor gereja, saya lihat cleaning service, saya bilang, Pak, ini Bapak yang bikin bersih? Iya, bersih banget loh Pak. Disenang saudara. Berapa tahun dia kerja, ada yang bilang begitu. Ini lantai licin gara-gara Bapak ya. Hebat loh Bapak bisa bikin lantai licin. Besok dia bikin lebih licin lagi sehingga semua orang akan terpleset di situ. Waktu kita memuji seseorang,
maka dia akan berusaha untuk membuat lebih bagus lagi. Udah, hari ini saya mau khotbah itu aja. Saya berdoa supaya saudara dapat inspirasi dari khotbah saya. Dan ingat satu hal, bahwa hubungan itu penting. Ya, saudara nggak akan pernah tahu bahwa ketika saudara punya karakter yang baik, Tuhan akan bawa saudara untuk ketemu dengan siapa. Saudara nggak akan pernah tahu. Tapi saudara nggak usah mikir gitu. Berpikirlah untuk selalu membangun karakter yang baik. Bangun karakter yang baik. Berusaha untuk jadi berkat dalam sebuah hubungan, bukan mengambil. Jadi berkat. Berusaha untuk menjadi orang yang proaktif. Berusaha untuk menjadi orang yang punya integritas dalam sebuah hubungan. Dan nanti saudara akan lihat bagaimana Tuhan bawa saudara kepada orang-orang yang gak pernah saudara bayangkan. Itu akan berdiri di depan saudara dan punya hubungan baik dengan saudara. God bless you. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita nyanyi satu lagu. Thank you. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna yang ada hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu
Ini hambamu berdoa untuk teman-teman hambamu di tempat ini Tuhan. Kami belajar satu hal, bahwa kami gak akan mungkin punya hubungan yang baik kalau kami egois. Karena itu Tuhan, terima kasih sudah tegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau bicara kepada kami secara pribadi. Kadang-kadang memang kami itu pengen jadi pusat perhatian, tapi kami gak sadar bahwa Tuhan pakai kami sebetulnya untuk jadi berkat buat orang lain. Ajar kami Tuhan, supaya kehadiran kami di tengah-tengah gereja, komunitas, keluarga kami, di dalam hubungan kami dengan orang lain, kehadiran kami dirindukan. Karena orang lain merasa bahwa kami jadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Iwan, Pastor Ola, berkati seluruh keluarga mereka, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kau mau berkati mereka yang melayani sepenuhnya dan setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua katakan amin. Silakan duduk, God bless you. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Kita semua diberkati ya. Sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Bapak Ibu, kita bulan ini kita lagi belajar tentang yang namanya self-centeredness ya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita. Saya percaya kalau Tuhan ajarin kita bukan karena Tuhan mau judging ya, tetapi Tuhan mau hidup kita bahagia. Amin saudara. Nah saudara, ini ada buku. Saya cuma dapat 7 Bapak Ibu. Saya pergi ke publishernya, tapi ternyata cuma dapat 7. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti boleh cari sendiri di Tokopedia gitu ya. Ini ada buku namanya Egoisme, Sumber Segala Kemalangan. Saya udah baca buku ini. Ini kecil-kecil luar biasa loh saudara ya. Bukunya tipis saudara, tetapi di sini ada begitu banyak pelajaran yang ya ampun gua banget gitu ya. Yang bikin kita tuh bertobat. Ternyata ada begitu banyak kemalangan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hal yang bikin kita susah hati dan berat hati. Itu karena kita berpusat kepada diri kita sendiri. Saya percaya Tuhan mau kita bahagia. Bilang kiri kanannya, Tuhan mau kita bahagia. Amin saudara. Oleh karena itu ya kita mau belajar. Ini ada 7 buku. Yang mau boleh maju ke depan. Ayo, yang mau boleh maju ke depan. Ayo. Siapa yang mau lagi? Oke. Ya, ada 2 lagi, ada yang mau. Ayo jangan malu-malu. Ada yang Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, promosi nih tadi kan Pak Jeffrey bilang kita harus ada di dalam komunitas karena kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Nah kita belum ada yang onsite, tapi doakan ya ke depan kita bisa atur supaya kita bisa ada yang onsite. Nah kita ada Zoom Bapak Ibu, itu doa pagi jam 6 sampai jam 7 pagi. Tiap bulan kita bahas 1 buku. Sekalian kita belajar untuk membaca ya, membaca buku, belajar dari 1 buku. Nah itu tiap minggu, seminggu sekali kita bahas. Nanti ada Pak Robert Celit, ada Bu Maya. Nanti saya juga rindu teman-teman yang lain juga bisa ikut ambil bagian di dalam sharing firman Tuhan. Kita jadi kayak bedah buku Pak, kayak bahas buku dan bedah buku. Bulan lalu kita belajar tentang hati. Wah keren banget tuh, banyak perkara tuh. Waduh, ini mulainya tuh dari hati. Makanya gak heran ya Tuhan bilang, hari ini aku perhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kematian dan kehidupan. Ternyata kita yang perlu milih. Nah saudara, Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak kenal aku. Ternyata hidup itu pilihan. Pilihan siapa? Bilang kiri kanannya, pilihan elu. Oleh karena itu kalau hidup kita tidak diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, bisa salah pilih. Amin saudara. Nah oleh karena itu hari Rabu ini ada doa pagi nyelesain yang tentang hati Bapak Ibu. Tapi minggu ini kita ada Jumat juga karena bukunya tipis jadi cuma seminggu sekali. Tapi kalau bukunya tebel jadinya seminggu 2 kali gitu ya. Nah
juga baru tahu dari buku itu, ternyata yang namanya kesombongan. Dulu saya pikir orang yang sombong itu yang tinggi hati, merasa yang paling benar, paling pintar, saya pikir itu sombong. Ternyata orang yang merasa saya paling gak bisa, saya paling gak mampu, saya paling miskin, saya paling sengsara, itu pun kesombongan. Kenapa? Karena kamu berpusat kepada diri sendiri. Pokoknya keren banget saudara. Saya percaya saya pribadi diberkati dengan buku itu walaupun cuma kecil. Ada banyak paradigma yang diubahkan. Saya pikir orang lain yang bermasalah, ternyata gua yang bermasalah. Kenapa? Karena saya self-centered. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berikan kebetulan sekali lagi buat kita. Kita dengan kepala sekali lagi, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, terima kasih buat hadiran, terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima pada siang hari ini, boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, yang untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan beri yang terbaik kepada berat kami Tuhan. Kami akan mengembalikan persepuluhan Tuhan, karena kau tidak biar tempat mati dibalas berkat sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. Ibadah Raya GBIWAU Minggu 1 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBIWAU Minggu 8 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sandy Sujat. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBIWAU Minggu 15 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudari. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBIWAU Minggu 22 Oktober 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBIWAU Minggu 29 Oktober 2023,
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarau. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah adat. The soul is rolling away. The longer I am chained because of Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will serve. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. I sing praises to your name, and oh, praises to your name, and your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, and praises to your segala berkat Tuhan yang Kau berikan untuk kami semua. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini kami sudah diajar dan ditegur oleh Roh Kudus mengenai self-centeredness. Tuhan, bila mana kami mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, kami mau dengar suara Engkau Tuhan, maka kami akan mempunyai karakter yang selfless, di mana Tuhan Yesus sudah menunjukkannya di kayu salib. Tuhan, biarlah kami be a blessing to bless many people di sekeliling kami. Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini kami sangat diberkati melalui hamba-Mu Pastor Jeffrey Rahma. Tuhan, kiranya Pastor Jeffrey Rahma Engkau berkati berlimpah bersama keluarganya. Engkau pakai dia Tuhan untuk memuliakan-Mu, untuk menabur kebenaran firman Tuhan bagi orang banyak Tuhan, sehingga mereka makin mengenal siapa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami. Tuhan yang penuh kasih, yang selfless Tuhan. Tuhan, ajari kami terus mau dengar-dengar akan firman-Mu, sehingga Tuhan hati kami boleh senantiasa kami cabut segala ilalang, kami cabut segala luka dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga hati kami boleh menjadi hati yang subur untuk ditabur benih-benih yang tidak fana. Kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah Tuhan, sehingga orang sekeliling kami boleh
mewaris buah roh, yaitu sifat-Mu Allah. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala Niko, Bapak Gembala Sony beserta jajarannya, dan juga untuk yang terkasih Gembala kami, Pastor Iwan, Pastor Ola. Tuhan, kiranya mereka senantiasa mendengar apa visi misi yang Kau taruhkan, sehingga gereja ini Tuhan boleh makin memberkati banyak orang, dan orang-orang yang datang ke sini Tuhan, yang terikat boleh ada kelepasan Tuhan, yang sakit hati boleh merasakan ada sukacita karena ada Tuhan Yesus di sini. Tuhan, bagi yang terbeban Tuhan, mereka tahu ada saat ada Engkau di dalam hati kami, maka beban itu kami kembalikan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh damai sejahtera, dan Engkau berikan hikmat lebih, kebijaksanaan lebih, supaya kami mengerti bahwa Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah membukakan pintu-pintu Tuhan, sehingga kami boleh melihatnya. Tuhan, untuk keluarga Wow yang sudah melayani, Engkau berkati mereka berlimpah Tuhan, sehingga mereka senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.